Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Herdina dari kelompok 2. Pengembangan sistem informasi pada penjualan KFC, bab 1 pendahuluan, latar belakang. Perkembangan zaman yang semakin pesat dan persaingan yang semakin ketat antar perusahaan membutuhkan adanya fasilitas yang mendukung keberlangsungan usaha tersebut. Salah satu fasilitas untuk membantu kinerja perusahaan dalam mencapai targetnya adalah dengan adanya sebuah sistem informasi. Sistem informasi manajemen membantu perusahaan mengembangkan strategi bisnis, proses bisnis, serta mendukung pengambilan keputusan yang efektif, sehingga dapat membantu perusahaan dalam mencapai kesuksesan. Banyak perusahaan yang menerapkan sistem informasi manajemen. Perusahaan makanan cepat saji terkemuka yang menerapkan sistem informasi manajemen salah satunya adalah perusahaan KFC. Model sistem informasi KFC memperlihatkan keterkaitan hubungan antara komponen dan aktivitas sistem informasi, di mana sistem ini memiliki kemampuan yang beradaptasi untuk memenuhi permintaan dari lingkungan yang selalu berubah atau dinamis. Perkembangan dan perubahan cepat di dalam dunia teknologi menjadi salah satu pemicu bagi perusahaan tersebut untuk terus melakukan pembaharuan dalam sistem informasi manajemen, sehingga tetap menjadi suatu strategi jitu dalam persaingan bisnis. Materi selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Irmanul Faida, saya dari manajemen 19H. Saya dari kelompok 2. Saya ingin melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu tujuan dan manfaat. Adapun tujuan dan manfaat penulisan makalah, pengembangan sistem adalah yang pertama, dapat mengetahui tahapan-tahapan dalam mengembangkan sistem informasi pada penjualan KFC. Yang kedua, dapat mengetahui sistem yang telah dikembangkan dapat lebih memudahkan karyawan dan pelanggan. Sekian dan terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Intan Juliana. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai analisa sistem pada KFC. Nah, di sini terdapat profil KFC yang dimana pendiri perusahaan tersebut adalah Kolonel Harlan Sanders, dimana beliau yang mendirikan KFC yang didirikan pada tahun 1890 sampai 1980, cukup lama ya. Alamatnya itu berada di Amerika. Baik, selanjutnya yaitu penjelasan mengenai PT Fast Food Indonesia Tbk, didirikan oleh kelompok usaha Gelail pada tahun 1978 dan terdaftar sebagai perusahaan publik sejak tahun 1994. Nah, kemudian perseroan mengawali usaha waralaba dengan pembukaan restoran KFC pertama pada bulan Oktober 1979 yang berada di Jalan Melawai, Jakarta. Kemudian keberhasilan restoran QSR atau Quick Service Restoran pertama ini kemudian diikuti dengan pembukaan restoran KFC di kota-kota besar lainnya di Indonesia, sehingga KFC ini sudah tersebar luas ya di Indonesia, baik di luar negeri, sudah cukup banyak dikenal oleh masyarakat umum. Kemudian selanjutnya, sebagai pemegang hak waralaba tunggal KFC hingga saat ini, perseroan senantiasa membangun brand KFC dan berbekal keberhasilan perseroan selama 26 tahun. Selanjutnya, pertumbuhan perusahaan yang cepat membuat manajemen memutuskan bergabung dengan Selling Group sebagai pemegang saham utama pada tahun 1990. Nah, selanjutnya pada tahun 1993 perusahaan terdaftar sebagai emiten di Bursa Efek Jakarta sebagai langkah memperbesar pasar KFC. Sehingga keberhasilan perseroan menjadikan KFC pemimpin pasar restoran cepat saji
Perseroan senantiasa memonitor posisi pasar dan kualitas KFC dari berbagai bidang. Nah, kemudian evaluasi salah satunya dilakukan berdasarkan masukan dari konsumen untuk meningkatkan kualitas produk. Apabila ada konsumen yang berkomentar baik atau buruk, sehingga itu bisa menjadi sebagai acuan untuk perbaikan selanjutnya. Kemudian layanan dan fasilitas melalui brand image tracking study atau BITS dan change management system atau CMS. Demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. KFC berada di bawah naungan perusahaan yang sama, yaitu Yum! Brands Inc. yang merupakan perusahaan publik di Amerika Serikat yang juga memiliki waralaba Taco Bell, Pizza Hut, AW, dan Long John Silver. KFC telah menjadi brand hidangan cepat saji yang paling dominan dan dikenal luas sebagai jaringan restoran cepat saji di negeri ini. Pada saat perseroan memiliki 237 restoran, termasuk 1 unit mobil catering di lebih dari 50 kota besar di Indonesia, mempekerjakan sekitar 9,2. KFC merupakan contoh perusahaan pertama yang memanfaatkan perkembangan teknologi komputer yang menjadi dasar penerapan aplikasi nyata. Penggunaan media komunikasi dan pengolahan data perusahaan ini terus mengembangkan sistem informasinya untuk menunjang bisnisnya agar lebih efektif, berdaya saing tinggi. KFC menggunakan sistem informasi berbasis komputer yang mengembangkan sistem order yang berbasis internet, melengkapi sistem order via telepon, bahkan merambah sistem jaringan sosial seperti Facebook dan Twitter untuk membangun komunitas melalui situs tersebut serta berbagai penawaran promo via email dan internet. Hal ini terbukti meningkatkan keuntungan perusahaan. 80 karyawan dengan total penjualan lebih dari 1.028 triliun pada akhir 2005. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria Putri Solika dari MS19H kelompok 2 akan mempresentasikan sistem informasi penjualan KFC. Sistem informasi yang akan kami kembangkan adalah mengembangkan sistem informasi pada penjualan KFC. KFC dalam melakukan transaksi telah mempunyai jaringan komputer yang terintegrasi dengan customer yang menyediakan informasi pemesanan. Transaction Processing System yang digunakan oleh KFC adalah Point of Sale atau POS System, yang merupakan bagian yang paling vital dalam proses operasional. Transaksi dengan konsumen yang melibatkan interaksi langsung dengan pelanggan dan database perusahaan secara simultan. Kemampuan hardware dan software yang dapat diandalkan merupakan faktor kunci kelangsungan operasional. KFC juga melakukan investasi untuk mengembangkan POS yang memiliki kaitan sangat erat dengan bagian Back Store Operation. Online sistem bekerja antara front office melalui POS dan bagian belakang dalam kurung Back Store Operation. Aliran kerja operasional KFC diterjemahkan dari secara baku ke dalam proses otomatisasi. KFC juga melakukan investasi untuk mengembangkan POS yang memiliki kaitan sangat erat dengan bagian Back Store Operation. Online sistem bekerja antara front office melalui POS dan bagian belakang Back Store Operation. Aliran kerja operasional KFC diterjemahkan secara baku ke dalam proses otomatisasi. Pesanan diterima pelanggan oleh sistem point of sale order station yang akan dicatat oleh workstation sebagai pengumpul data kolektif. Dari beberapa order station kemudian, pesanan akan langsung diproses oleh dapur dengan hard copy dokumen yang dicatat sebagai perintah kerja. Sekian, selanjutnya akan dijelaskan oleh Thomas. Pada QR kode di meja makan juga terdapat kode nomor meja, sehingga ketika pelanggan datang, pelayan tidak perlu memberikan daftar menu lagi. Pelanggan hanya perlu memindai QR kode yang ada pada meja tersebut. Setelah aplikasi menerjemahkan QR kode
lalu pelanggan memilih menu yang akan dipesan. Informasi pemesanan makanan maupun minuman akan langsung terkirim ke layar monitor di ruang dapur untuk dilakukan proses pembuatan serta terkirim di bagian kasir untuk dilakukan pendataan pembayaran. Ketika pesanan menu pelanggan telah dibuat, maka pelayan akan langsung mengantarkan menu tadi ke pelanggan sesuai dengan nomor meja yang telah terdata ketika pelanggan melakukan pemindaian menu untuk melakukan pemesanan tadi. Ketika pelanggan selesai menyantap makanan maupun minuman yang telah disajikan, maka pelanggan langsung mendatangi bagian pembayaran dengan melakukan scan QR code untuk dapat mencetak struk pembayaran. Dalam keseluruhan, prosedur penggunaan QR code sebagai pengganti menu makanan maupun minuman ini cukup efektif dan efisien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan, nama saya Fitria dari MS Mamasa. Saya akan menjelaskan tentang flowchart perusahaan KFC. Yang pertama, konsumen mulai scan QR code, registrasi atau login, scan QR code, data menu, pencatatan pesanan, data pesanan, A dan B data pesanan, transaksi, data transaksi, C dan E data pesanan, informasi pesanan, dan selesai. Yang kedua, kasir, terus A data pesanan masuk, selanjutnya data pesanan, terus database, A dan C data transaksi, status transaksi, database, data pesanan, terus D. Yang ketiga, dapur, D data pesanan, status pesanan, terus data pesanan, database, proses pesanan, dan sekian dan terima kasih. Kesimpulan, sistem informasi yang ingin kami kembangkan adalah sistem informasi penjualan dengan menggunakan QR code. Tujuan dari implementasi ini adalah berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan, memberikan pelayanan pemesanan menu yang efisien dan praktis menggunakan fitur QR code. Gagasan ini memberikan dasar bagi sistem dan prosedur baru yang dikembangkan dalam penelitian ini. Dengan demikian, seluruh alur kerja tidak hanya menjadi lebih halus, fungsi sistem ditingkatkan, dan sifat komprehensif dari catatan perbaikan juga dapat berkontribusi pada analisis statistik di masa depan. Menggunakan perangkat seluler sebagai platform aplikasi menjadi beragam, fleksibel, dan inovatif. Dari perspektif efisiensi dan penghematan biaya, sistem baru ini cepat dan ekonomis, membuatnya sangat kompetitif.